Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Maulana dengan PM2410010174 pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Yusri Ikhwani, Skom selaku dosen pengampu atau pembimbing mata kuliah algoritma dan pemrograman yang telah memberikan tugas akhir semester yang sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa seperti saya ini. Baik, di sini kita akan melakukan latihan praktikum 4.1.3 ya, seperti yang saya tampilkan di layar. Seperti ini. Jadi program ini menggunakan match case sebagai percabangan untuk melakukan aritmatika perhitungan luas ya. Ada luas lingkaran, persegi panjang, dan juga program segitiga. Dan jika tidak ada pilihan yang dipilih, maka akan mengeluarkan output berupa pilihan menu tidak ada. Baik, kita langsung saja ke pembuatan programnya. Sini kita menggunakan Visual Studio Code seperti biasa. Baik, untuk langkah pertama kita akan membuat header dari program kita. Itu kita print. Sini adalah program menghitung luas. Kita gunakan ini sebagai pembatas bawahnya, sebagai variasi agar lebih enak dilihat. Sebenarnya ini opsional saja, tapi dikarenakan contoh dari modul kita menggunakan seperti itu, maka akan kita gunakan yang seperti itu juga. Sebentar nih, mikrofonnya saya dapatkan. Oke, kita tunggu mengeluarkan output. Kita ketik sebentar, kita tunggu. Oke, keluar program menghitung luas 25 dikurang 2, ini lebihan 1, jadi kita kurang 2 jadi 23. Kita running ya, program menghitung luas. Oke, mantap. Dan kita print pilihan. Kita buat sebuah variabel bernama pilihan user. Pilihan user, untuk user memilih yang mana program yang ingin dijalankan. Misalnya di sini kita beritahukan kepada user masukkan pilihan Anda. Oke, sebelumnya kita lihat dulu di modul apakah seperti itu. Oh, sudah benar. Seperti ini ya. Oke, untuk inputnya ternyata di bawah. Berarti untuk pilihan menunya kita gunakan di atas. Pilihan menunya ada, yang pertama itu ada print 6 jupan, dan 1 itu ada program lingkaran persegi. Pertama itu ada lingkaran, kedua itu ada segitiga, ini kita copy saja ke bawah. Kemudian ada segitiga apa persegi panjang, pakai persegi panjang. Kemudian di sini ada yang terakhir ada segitiga. Jalankan. Oke, sudah sama. Ini kita kasih di sininya enter. Mana ya, di sini. Kita coba running kembali, apa yang terjadi. Kita clear, kemudian kita running lagi. Oke. Sudah keluar, masukkan pilihan Anda. Ketika user di sini akan memasukkan pilihannya, misalnya kita pilih 1. Oke, sudah masuk. Kita ke percabangan yang dilakukan untuk menentukan pilihan user. Jadi kita yang dibuat di sini match pilihan user. Oke, apakah sudah sama? Oke, case 1 bla bla bla. Oke, si pilihan user ada, pertama ada case 1. Jika user memilih case 1 ya, match ini artinya pilihan. Jika pilihan user itu case-nya adalah 1 di sini, maka yang terjadi akan menjalankan program yang kita ketik di sini.
Baik, langsung kita ke contohnya. Di sini akan menjalankan program nomor 1, itu namanya program luas lingkaran. Kita print lagi bawahnya. Ini kita lakukan cara tradisional saja seperti ini. Nah, itu dia. Kita new. Di sini rumus lingkaran itu ada P. P itu sama dengan 3,14. Oh bukan, ini dulu. Yang terlebih dahulu itu jari-jari. Jari dari lingkaran. Mana ini? Masukkan jari-jari lingkaran. Oke, 3 kali 4 3 kali. Oh, langsung saja. Masukkan jari sama dengan, maka di sini variabel jari-jari akan menerima input dari user berupa ukuran jari-jari sebuah lingkaran. Kemudian kita akan menghitung luas. Luas di sini adalah sama dengan, karena rumus dari lingkaran itu adalah 3 dikali 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, kita akan ketikkan 3,14 dikali jari-jari kan dengan sekali lagi dengan jari-jari. Oke, sudah sama. Kita lihat di sini ini jari-jari. Oke. Kemudian kita print di sini, print luas dari lingkaran Anda adalah 2, kita panggil luas. Ini kita konversikan luasnya menjadi integer, jangan sampai float. Di sini kemudian kita tambahkan format string. Kita jalankan programnya. Sebentar. Oke. Kita pilih 1, kemudian sebentar, ini ada yang salah sepertinya. Masukkan pilihan Anda. Oke, 1. Sudah benar ya? Kok ada yang salah ini? Gimana ini? Oke, sebentar. Saya cek dulu. Print F. Nah, seperti itu Pak. 1 tidak jalan. Oh, ini pantas tidak kita tambahkan integernya di sini. Halo, integer luas. Sini integer kita masukkan di situ. Kemudian di sininya kita kan seperti itu. Maka yang terjadi adalah apakah bisa kita running 1, kemudian masuk ke program lingkarannya, masukkan sini jadi 12, maka luas dari lingkaran adalah 452. Program lingkarannya kita kasihkan garis baru, kita beri garis baru dan kita jalankan kembali. Salah, ini CKS dong, CLS. CLS dulu teman-teman. Aduh. Posisi kurang enak. Aduh. Nah, yang keluar adalah CLS. Sep. Jadi 1. Nah, jari-jarinya misalnya 10. 3, 14. Oke. Kemudian untuk case yang kedua. Case yang kedua di sini kita ada itu persegi panjang. Itu print lagi program menghitung persegi panjang.
Dari ini kita copy, kita salin, kemudian kita arahkan ke bawah ini sini, kemudian kita masukkan lagi misalnya sini panjang, karena rumus menghitung persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar. Kita mintakan user untuk input masukkan panjang pas sama dengan atau pas sama dengan. Kemudian kita buat di sini variabel lebar. Membuat variabel lebar sama seperti panjang, kita minta user untuk memasukkan lebar 2. Kemudian luasnya adalah sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Kemudian kita print, ada sedikit typo di sini kawan-kawan, panjang. Kemudian kita print luas persegi panjang Anda adalah 2, kemudian kita panggil integer, kemudian kita panggil luas. Ya, seperti itu ya. Oke, sebentar, apa ini? Kita clear, kemudian kita jalankan kembali. Misalkan pilihan 2, program hitung persegi panjang 12. Ya, 114. Ini kepanjangan ini kenapa? 1. Ini kita lihat apakah sudah sama. Oke, sudah sama. Kemudian kita masuk ke case yang ketiga. Case yang ketiga adalah program menghitung segitiga, print. Ini program menghitung segitiga. Oke. Kemudian kita kembali lagi seperti tadi, kita salin. Kita salin kali, kemudian kita bawa ke bawah. Ini kita hapus, kita sesuaikan. Kemudian kita buat di sini ada alas. Alas itu adalah rumus dari segitiga. Masukkan alas. Oke, kemudian ada tinggi. Rumus segitiga itu adalah 0,5 dikali alas dikali tinggi. Kita mintakan untuk user masukkan tinggi sama dengan kemudian luasnya adalah 0,5 dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi. Apakah sudah sama? Mari kita lihat. Oke. Print string luas dari segitiga Anda adalah 2, umur awal integer, kita masukkan luas segitiga. Terus kemudian kita jalankan. Oke, sebentar melek. Jalankan pilihan ketiga, masukkan 12 72. Contoh hasil eksekusi. Nah, jika tidak ada pilihannya atau user itu memasukkan pilihan yang tidak ada pada pilihan, maka kita akan menampilkan program tidak samakan aja. Pilihan menu tidak ada. Baik. Pilihan menu tidak ada. Oke, kita clear, kemudian kita running dan kita masukkan misalnya pilihan kita adalah yang 10. Pilihan menu tidak ada. Kita tambahkan sedikit di sini. Salah. Seperti itu. Kita clear, kita kemudian kita masukkan misalnya kita punya lingkaran. Program luas menghitung lingkaran, misalnya jari-jarinya adalah
kepencet guys. 1. 10. Luas dari lingkaran Anda adalah 314. Kemudian kita bukan lagi persegi panjang. Misalnya di sini persegi panjangnya ada 20, lebarnya adalah sama ya, 10, 20 kali 10, 200. Dan kita masukkan pilihan yang terakhir. Untuk pilihan yang terakhir ada segitiga kita. Misalnya ini segitiga, masukkan alas. Misalnya alasnya adalah 5, tingginya adalah 15. Maka luas dari segitiga Anda adalah 37. Ini hanya untuk penyempurnaan saja sebenarnya ya. Untuk di modul ini tidak menggunakan integer seperti ini ya, tidak dikonversikan luas yang sudah didapatkan, tapi untuk membuat lebih rapi lah menurut saya, karena untuk output yang berkoma-koma itu agak sedikit mengganggu saja bagi saya pribadi ya. Jadi kalau Anda ingin mengeluarkan output yang asli dari seperti perhitungan yang dilakukan oleh program, maka Anda bisa menghapus integer dan hanya mengetikkan luas saja. Kita lihat lagi di sini sudah selesai. Yang terakhir itu kita jalankan sekali. Jalankan loh ini. Ulang. Nah, kita jalankan programnya. Ini jebret. Lalu bentar. Oke. Ini kayaknya ada yang salah. Kita perbaiki aja deh pakai ini. Di sini kita import OS, ini opsional aja ya. Jadi untuk import OS ini opsional saja. Sistem CLS. Oke, aman. Nah, ini import OS titik sistem dalam kurung CLS ini akan menghapus segala sesuatu yang ada di terminal ya. Sebenarnya tidak menghapus, cuman langsung menyekip saja ke bawah seperti ini ya. Kalau misalnya kita kacaukan di sini, misalnya kita biji 10 atau kita biji 10 ini, kalau kita jalankan maka akan otomatis menghapus program atau program output yang telah dihasilkan oleh terminal. Kita klik run file, nah maka kemudian akan seperti ini. Yang terakhir tadi misalnya kita ketikkan di sini adalah 17, maka pilihan manual tidak ada. Mungkin sudah selesai ya untuk ulangan akhir semester kita pada kali ini. Sebelumnya saya kembali lagi berterima kasih kepada Bapak Yusri Ikhwani Eskomemkom selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Baik, saya Ahmad Maulana dengan NPM 24100100174 dari kelas 1E reguler Banjarmasin, izin menutup dan mengumpulkan tugas akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.